Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Sun Fasyang, Minggu 30 Januari 2022. Debu halus telah habis, tetapi kalpa sebanyak butiran debu belum berakhir. Episode 981. Setelah partikel debu halus, tinta dari unsur bumi diteteskan hingga habis. Jumlah dari negeri-negeri yang dilewati itu adalah tak terhingga. Seorang ahli matematika sekalipun tidak akan mampu menghitung batasnya, sebab melampaui cakupan segala bilangan. Ini menunjukkan jalinan jodohnya adalah sudah lama dan jauh. Setelah partikel debu halus, tinta dari unsur bumi diteteskan hingga habis. Semua partikel debu halus dan segala sesuatu yang ada di bumi ini, semuanya digiling menjadi tinta. Jumlah dari negeri-negeri yang dilewati itu adalah tak terhingga. Setelah melewati 1000 negeri, baru menitikkan satu tetes. Seperti ini, sedemikian banyaknya tinta. Setelah melewati begitu banyak negeri, baru menitikkan satu tetes. Hingga semua tinta ini telah habis digunakan. Sesungguhnya ada seberapa luas? Tidak bisa menggunakan angka-angka untuk mengukurnya. Tanah di negeri tersebut ada seberapa besar? Bahkan ahli matematika beserta muridnya semuanya turut untuk menghitungnya. Juga tidak sanggup mengerti ada berapa batasannya. Benar-benar sangat banyak. Angka-angka tidak mampu untuk mendeskripsikan betapa besar jumlahnya ataupun betapa luasnya negeri itu. Semua ini telah melampaui hitungan angka-angka. Jadi, yang ingin disampaikan adalah jalinan jodohnya adalah sudah lama dan jauh. Baik waktu, negeri, dengan menggunakan hitungan angka-angka untuk menjelaskan kalpa, menjelaskan waktu juga tidak bisa dihitung. Dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di dunia, digiling menjadi tinta, kemudian diteteskan ke negeri-negeri ini. Segala sesuatu yang ada di negeri ini kemudian digiling lagi menjadi tinta untuk mewakili satu partikel debu halus satu kalpa. Seperti ini juga tidak bisa dihitung waktunya. Ada berapa panjang waktunya? Ini berarti ingin menjelaskan bahwa awal dari tanpa awal atau berawal dari tanpa awal adalah tiada akhir dan tiada awal. Benar-benar adalah waktu yang sangat lama. Buddha, jalinan jodoh Buddha Sakyamuni berawal ketika menjalin jodoh dengan Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu. Ketika sebersit niat ini mulai mendengarkan Dharma, memahami Dharma, pada saat yang sama mendengarkan Dharma, hingga meresap ke dalam hati, mampu menjelaskan Dharma. Inilah Buddha Sakyamuni di era Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu. Telah begitu lama, tiada batas dan tiada awal, asamkhya kalpa yang tak terhitung. Waktu yang sudah sangat lama sekali, sudah ada Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu. Dapat dilihat Buddha Sakyamuni mencapai kebudahan. Sejak pelatihan diri telah melewati waktu begitu lama terus melatih diri hingga jalinan sebab dan kondisi matang. Ikrarnya adalah berada di dunia saha, dunia yang paling menderita, tempat berdiam dari kelahiran kembali 5 alam, dan dunia yang perlu menahan kesabaran. Datang ke dunia dengan satu tujuan utama, membuka dan menunjukkan. Berharap setiap orang bisa memahami. Semoga kita bisa memahami dan memasuki. Buddha memulai awal dari tanpa awal, atau tiada akhir dan tiada awal. Demikian memohon ke atas dan membimbing ke bawah, menjalin jodoh baik dengan sesama, masuk ke tengah kerumunan orang banyak dan menciptakan berkah, menjalin jodoh baik dengan para makhluk, menyadari penderitaan dunia saat berada di tengah orang banyak,
memilih berada di dunia, terutama di negeri Kapila Wastu, India kuno. Waktu yang demikian lamanya, masih dengan konsep pemikiran feodal, masih ada pemisahan jelas antara 4 kasta, tempat di mana agama masih sangat kompleks. Di tempat tersebut dalam waktu yang lama, juga tetap begitu tertutup. Namun, Buddha justru memilih tempat itu. Pada saat itu, terdapat lebih dari 90 ajaran non-Buddhis di tempat itu. Sekarang adalah berbagai agama yang ada, tempat di mana agama adalah begitu kompleks. Inilah tempat yang begitu rumit di dunia ini. Buddha memilih untuk dilahirkan di tempat tersebut, berupaya bagaimana agar ajaran Buddha tetap berkembang. Jadi, di dalam sutra seringkali menyatakan, pergi ke 1000 negeri di bagian timur, kemudian meneteskan butiran debu halus. Yang dimaksudkan adalah itu timur India. Dalam dunia kita arahnya adalah dari India menuju ke Tiongkok. Bila kita dari Tiongkok ataupun dari Taiwan ke arah barat itu adalah India. Di sebelah timur India itu adalah negara Tiongkok. Terbukti Buddha Dharma di dunia orang Tionghoa bukan tanpa jalinan jodoh. Pemikiran dan ideologi orang Tionghoa, kebudayaan orang Tionghoa, untuk ras Tionghoa saja kita memakai tulisan dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur. Kita dapat terlahir di dunia yang berbahasa Tionghoa. Lihat dengan sungguh-sungguh tulisan yang kita pakai. Tulisan yang kita pakai, kondisi demikian sangat indah. Tulisan yang kita pakai dalam satu kata memiliki arti tersendiri. Ada beberapa kata dari bentuknya dan sebagainya. Sebelum ada tulisan diutarakan dengan gambar. Pelan-pelan gambar berubah bentuk. Pelan-pelan menjadi tulisan. Dengan demikian, inilah tulisan, terutama di Taiwan, yang menggunakan aksara tradisional. Sangat penuh arti, sangat indah. Dalam sebuah kalimat memiliki pengertian yang mendalam. Oleh sebab itu, Buddha Dharma, Buddha lahir di tempat yang memiliki agama paling kompleks. Orang-orang memiliki pemikiran yang sangat cerdas, namun dengan cara berpikir yang amat kompleks. Mereka memiliki sistem 4 kasta. Delusi seperti ini, konsep pemikiran mereka mengira bahwa orang memiliki jenjang kasta sedemikian. Kamu adalah seorang kasta ksatria, dari kehidupan ke kehidupan berada di keluarga kerajaan, selalu berada di keluarga bangsawan, ataupun kamu seorang pedagang, menghasilkan banyak uang dan keluarga kaya raya. Kasta yang seperti ini atau sepenuhnya melakukan bisnis penyembelihan. Kasta seperti ini ataupun rakyat jelata. Kasta seperti ini terbagi dengan sangat jelas. Mereka mengira dari kehidupan ke kehidupan akan tetap seperti ini. Jika keluarga religius selamanya akan berada di atas keluarga bangsawan, berdiri di bahu para bangsawan. Ini dinamakan Brahmana. Dengan konsep pemikiran yang kompleks, agama yang kompleks, perbedaan kasta yang kompleks, banyak penderitaan dalam kehidupan. Bagaimana supaya setiap orang dapat menyetarakan batin ini? Ini merupakan niat pikiran Pangeran Siddhartha ketika itu. Dia juga telah melihat lahir, tua, sakit, dan mati. Dari lahir, tua, sakit, dan mati, juga melihat berbagai kasta dan bangsawan, juga mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Bukankah ini setara? Walaupun pemuka agama juga mengalami lahir, tua, sakit, mati. Bukankah sama saja? Orang kaya sekalipun juga sama halnya. Tidak tahu kapan akan mengalami sakit, mati. Ini juga tidak diketahui. Orang yang berkasta rendah juga sama, mengalami lahir, tua, sakit, mati. Bukankah ini menunjukkan semua manusia adalah setara? Lahir, sakit, tua, mati. Keempat hal ini semuanya sama. Mengapa harus ada perbedaan di tengah masyarakat? Tubuh manusia, kasta,
Haruskah dibedakan sampai sedemikian? Orang yang menderita selamanya akan menderita. Walaupun dia sangat berbakat, penderitaan terletak pada kastanya yang rendah. Dari generasi ke generasi, mereka berada di kasta yang rendah. Kasta tinggi, bangsawan. Setiap generasi berada di kasta yang tinggi. Prinsip kebenaran macam apa ini? Maka beliau harus mengkaji bagaimana cara untuk memutar konsep pemikiran ini, sehingga beliau pun meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk mencari tahu nilai kebenaran di dalam kehidupan manusia. Nilai kebenaran di dunia mudah diungkapkan, namun apakah mudah dipahami? Demikian mengelilingi seluruh wilayah utara India, mempelajari semua ajaran agama yang ada, namun tiada yang unggul. Meskipun dengan para guru Brahmana yang biasa disebut dewa juga sama, masih belum dapat memahami nilai kebenarannya secara tuntas, maka beliau pun mulai untuk menempuh jalannya sendiri yang sesungguhnya. Ingin mencari hal yang menakjubkan tersebut, di mana bisa sebagai tempat berlindung. Apa sebenarnya nilai kebenaran itu? Maka beliau pun mulai mencari tempat yang hening, di bawah kondisi yang tenang, menghayati nilai kebenaran di dunia. Oleh sebab itu, Sang Buddha menjadi biksu pada umur 19 tahun, ataukah pada umur 25 tahun, ini masih sebuah misteri. Master tetap merasa, sewaktu pertama kali mempelajari ajaran Buddha Dharma, dikatakan bahwa meninggalkan kehidupan berkeluarga pada umur 19 tahun. Umur 19 tahun meninggalkan keluarga. Setelah melewati perjalanan selama 5 tahun, praktik keras selama 6 tahun, sehingga pada umur 31 tahun Sang Buddha tercerahkan. Telah membabarkan Dharma selama 49 tahun, pada usia 80 tahun memasuki parinirwana. Beginilah waktu yang telah dilewati. Apakah Sang Buddha menjadi biksu pada umur 19 atau 25 tahun? Yang jelas, beliau telah menerobos kehidupan manusia, ruang waktu, dan mengerti tentang nilai kehidupan manusia. Tetapi untuk menghilangkan sistem 4 kasta masih sangat sulit. Orang yang benar-benar berkesempatan mendengarkan ajaran Buddha Dharma dengan kemampuan teknologi pada masa itu, pemikiran manusia belum terbuka. Ajaran Buddha Dharma tidak dapat menyebar dengan cepat, terutama pengajaran Dharma selama 49 tahun. Sebelum Sang Buddha mengajarkan Sutra Teratai, 42 tahun telah berlalu. Sisa waktu hanya 7 tahun untuk mengajarkan Sutra Teratai. Sebelum Sutra Teratai, Sang Buddha telah mengajarkan Dharma selama 42 tahun. Tetapi murid-muridnya masih tetap fokus pada pencerahan diri sendiri, pada Sravaka dan Pratyekya Buddha, tetap pada keadaan ini. Sampai pada persamuhan Sutra Teratai. Di saat ini mereka baru mulai berubah dari kecil menjadi besar. Pada saat ini, Sang Buddha mulai mengungkapkan yang sebenarnya. Dapat dilihat bahwa masa ajaran Buddha Dharma berada di dunia sangat singkat. Ajaran kendaraan besar yang sebenarnya membuka pintu untuk kesetaraan manusia. Tetapi waktu yang diperlukan berapa lama? Hanya 7 tahun. Apalagi pada zaman tersebut benar-benar tidak sempat lagi. Sayangnya Sang Buddha adalah demikian, menggunakan waktu yang sangat singkat ini. Demikian berada di dunia yang demikian, dapat terlihat di dunia kita. Siapapun yang datang ke dunia ini, semuanya memiliki karmanya yang sangat berat. Sang Buddha datang ke dunia dalam waktu yang singkat, karena ada suatu kali beliau dengan Ananda saling berbincang satu sama lain. Usia Buddha menetap di dunia selama 1 kalpa, namun Ananda tidak merespon. Sang Buddha merasa, usia saya akan berakhir. Namun seandainya bila dunia masih membutuhkan, usia Buddha di dunia bisa diperpanjang hingga 1 kalpa.
Namun Ananda tidak menanggapinya. Sang Buddha sudah mengatakan 3 kali. Meski mengungkapkan akan memasuki parinirwana, akan tetapi Sang Buddha masih berulang kali mengatakan, Sang Buddha dapat menetap di dunia selama 1 kalpa. Namun 1 kalpa menetap di dunia jika tidak mendapatkan tanggapan. Oleh karena itu, Sang Buddha mengira jalinan jodoh adalah demikian. Oleh karena itu, 80 tahun sudah memasuki parinirwana. Ini adalah dunia kita, dunia saha. Mengapa Sang Buddha memberi peramalan kepada muridnya? Usia Buddha 12 kalpa kecil atau 24 kalpa kecil. Namun malahan Buddha menetap di dunia hanya hingga usia dunia 80 tahun saja. Oleh karena itu di dunia, ingin memahami prinsip kebenaran sangatlah tidak mudah, adalah tidak sempat lagi. Adalah benar-benar tidak sempat lagi. Hendak menerangkan sampai semua orang sangat jelas, bisa mengubah sifat manusia menjadi setara, kembali kepada sifat tata hata, tak semudah yang dikatakan. Namun saat ini, tahun 2015 di Nepal, diskriminasi antara kasta telah mulai berkurang. Kita lihat kaum bangsawan di sana, karena gempa bumi yang melanda Nepal, mereka mulai berinteraksi dengan kaum miskin, orang-orang yang dulu mereka sebut sebagai kasta rendah. Mereka bisa mendekati orang-orang ini dan memeluknya, dan juga mereka membungkukkan badan ketika memberikan sesuatu kepada orang-orang ini. Inilah bagaimana mereka memberikan barang, kemudian memeluk dan menepuk bahu orang-orang ini. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebelum terjadi gempa, di tempat di mana kaum miskin dan kasta rendah berada, kaum bangsawan tidak akan menyentuhnya dan tidak akan memiliki kontak dengan mereka. Mereka menganggap bahwa ada jarak di antara kaum bangsawan dan kasta rendah. Haruslah ada suatu batas dan tidak boleh saling mendekat. Kaum bangsawan tidak akan menyentuh barang yang telah disentuh oleh kasta rendah. Demikian pula di era modern pun mereka masih tertutup. Namun karena gempa ini, kita membawa Dharma Buddha ke Nepal. Pengusaha kaya setempat mulai sudah terlibat di sana. Saya sudah melihat rekaman yang mereka kirim. Demi mengadakan suatu pesta teh untuk menunjukkan rasa syukur kepada Ceci, 2 pengusaha kaya membawa keluarganya untuk ikut terjun dalam kegiatan itu. Bahkan mereka juga mengenakan celemek. Apa yang dilakukannya setelah mengenakan ini? Mereka pergi untuk melayani para tamu makan. Aturan dari kita diterapkan di tempat itu. Pada saat mau makan, tim konsumsi harus menghidangkan lauk ke meja. Menghidangkan lauk juga harus ada budaya humanis. Kedua pengusaha kaya ini, yang juga bertugas di jajaran penghidangan lauk, mereka juga mengenakan seragam tim konsumsi, menghidangkan makanan di tengah orang banyak. Setiap orang adalah seperti relawan. Dalam kelompok relawan tak perbedaan ras. Dengan begini menunjukkan tiada perbedaan ras. Semua sama rata. Cinta kasih yang menyatu erat seperti ini, seperti susu ditambah dengan air, tercampur dengan baik layaknya air dan susu. Hal yang sangat tidak mudah. Melihat situasi seperti ini adalah di dunia saha, dharma yang diwariskan. Artinya, Sang Buddha demi ini meninggalkan kehidupan berkeluarga. Tidak sempat melihat situasi seperti ini. Fenomena bercampur baik layaknya air dan susu. Sangat disayangkan, tapi yakin bahwa Sang Buddha juga berada di tengah kerumunan orang banyak. Kehidupan demi kehidupan tidak meninggalkan kerumunan orang. Mungkin juga beliau dengan wujud yang sama di dalam negerinya mulai membimbing sekelompok orang yang lain. Ini adalah menunjukkan waktu yang sangat panjang, datang dan pergi. Apakah dia membawa karma atau dharma datang ke dunia ini? Melalui sebuah sebab dan kondisi ini, mulai dari sebab dan kondisi ini,
juga melaksanakannya di tempat itu, memulai prinsip kebenaran ini. Buddha Dharma dapat disebarkan di tempat itu. Melihat mereka memberi layanan medis gratis kepada para biksuni mereka dengan seksama. Sebelum baksos dimulai, dokter setempat menjadi pembawa acara. Sebelum melakukan baksos, terlebih dahulu berbicara tentang masa celengan bambu. Mereka menceritakan kisah-kisah Ceci, kemudian baru menggunakan lagu Tiga Tiada di Dunia untuk berbagi dengan semua orang, menggerakkan semua orang dengan lagu isyarat tangan yang berjudul Tiga Tiada di Dunia. Di antaranya juga ada seorang tentara. Dia berbagi tentang lagu Tiga Tiada di Dunia ini. Dia sangat terharu dengan kata-kata yang terakhir, memperpanjang dan memperluas cinta kasih universal. Memperpanjang dan memperluas cinta kasih universal ini, dia merasa ini adalah meliputi dan memenuhi ruang hampa. Memperpanjang dan memperluas cinta kasih universal, meliputi dan memenuhi alam semesta, selamanya dan tanpa akhir. Ini adalah seorang tentara. Dia berkata bahwa dia sudah lama menjadi tentara, mendengar lagu Tiga Tiada di Dunia. Kalimat-kalimat yang terakhir ini, dia merasakan bahwa inilah kehidupannya. Inilah kalimat yang paling membuatnya bahagia, dan kata-kata yang penuh dengan perhatian, yaitu Tiga Tiada di Dunia. Kekuatan cinta kasih adalah demikian. Sebuah kata yang singkat dapat membangkitkan kebijaksanaan dalam batinnya. Nilai kebenaran dalam dirinya mulai terbangkitkan. Semuanya mulai bersumbangsi dengan mengisi celengan. Para biksuni dan juga para sramaneri mulai mengisi celengan. Setelah itu baru memulai bakti sosial pengobatan. Suasananya mencerminkan keharmonisan. Biksuni sendiri, dia sendiri juga menerima bantuan dari Ceci. Sekarang mereka bisa berdiam dengan tenang di sana, karena terdapat ruang kelas sementara yang dibangun oleh Ceci. Ada 7 ruangan di sana. Mereka menata tempat itu dengan sangat rapi dan tinggal di sana. Maka ketika mendengar lagu Tiga Tiada di Dunia dan Masa Celengan Bambu, sangat menggugah perasaan mereka, seperti terbawa pada kondisi yang begitu indah. Betul, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menyebarkan Dharma Buddha ke arah barat ataupun ke arah timur. Pada zaman dahulu, Dharma Buddha disebarkan ke arah timur. Sekarang ini prinsip kebenaran dibawa ke barat, kembali ke negeri Sang Buddha. Dharma ini ada di alam semesta, meliputi seluruh alam semesta. Ini sungguh membuat kita gembira. Maka naskah sutra yang sebelumnya demikian mengatakan, bagaimanakah menurut pendapat engkau sekalian, negeri-negeri itu seandainya para ahli matematika atau para murid mereka, apakah mereka mengetahui batas atau menghitung jumlahnya? Tidak, Bagawan. Waktu selama banyak kalpa seperti inilah sangat panjang, sangat lama, menjangkau seluruh alam semesta, memenuhi seluruh alam dharma, yaitu tali kasih yang langgeng dan cinta kasih universal menjangkau seluruh alam semesta. Waktu yang selamanya tiada akhir, ini benar-benar waktu yang tak ada habisnya. Waktu yang lama sekali ini, demikianlah Buddha Dharma diwariskan. Naskah sutra berikutnya mengatakan, para biksu, sekiranya negeri-negeri yang dilewati oleh orang ini, baik yang ditetesi tinta ataupun tidak, semuanya digiling menjadi partikel debu. Apabila satu partikel debu disamakan dengan satu kalpa, maka lamanya waktu sejak Buddha itu memasuki parinirwana adalah melebihi bilangan itu sebanyak miliaran koti asam keya kalpa yang tak terhingga dan tak terbatas. Adalah Buddha Mahabhisna Jnana Bibu.
Pada waktu yang amat sangat lama sekali dahulu, Buddha Mahabhisna Jenana Pribhu ini, beliau membabarkan Dharma dalam waktu yang lebih lama lagi. Waktu yang amat sangat lama, sangat panjang sekali. Tak dapat dihitung jumlah waktunya dalam membabarkan Dharma. Pada masa itu, setelah membabarkan Dharma, sampai waktunya beliau memasuki parinirwana lagi. Waktu setelah memasuki parinirwananya telah berlalu sangat lama, melebihi bilangan itu sebanyak miliaran koti asamkhya kalpa yang tak terhingga dan tak terbatas. Waktu yang begitu lama telah berlalu, benar-benar dari waktu yang tak berawal, waktu tanpa berawal yang tiada akhir, dan dari waktu tanpa awal. Ini benar-benar waktu yang sangat lama. Ini menggambarkan waktu pembabaran Dharma yang telah diwariskan, telah berlangsung begitu lama. Pangu membelah langit dan bumi. Kita dapat mengatakan bahwa sejak awal dunia, prinsip-prinsip kebenaran ini telah ada. Terdapat Dharma seperti ini. Jadi para biksu, Sang Buddha kembali memanggil, kembali mengingatkan semua orang agar memikirkan dengan cermat. Setiap orang harus merenungkan ini dengan sepenuh hati. Para biksu, Buddha mengatakan kepada persamuhan, kembali mengingatkan semua orang agar memikirkan dengan cermat. Sekiranya negeri-negeri yang dilewati oleh orang ini adalah semua negeri yang dilewati oleh orang yang meneteskan tinta dari partikel debu, baik yang ditetesi tinta ataupun tidak, semuanya digiling menjadi partikel debu. Sekiranya negeri-negeri yang ditetesi tinta ataupun tidak ditetesi tinta, semuanya digiling menjadi partikel debu. Menggunakan partikel debu untuk membandingkan kalpa adalah melebihi bilangan itu. Itulah tempat yang dilalui, waktu yang demikian panjang. Melalui tempat ini, betapa besarnya. Ini untuk menunjukkan panjangnya waktu, besarnya ruang, benar-benar adalah tanpa batas, sangat lama. Baik yang ditetesi tinta ataupun tidak, semuanya digiling menjadi partikel debu. Sekiranya negeri-negeri yang ditetesi tinta ataupun tidak ditetesi tinta, semuanya digiling menjadi partikel debu. Menggunakan partikel debu untuk membandingkan kalpa adalah melebihi bilangan itu. Baik yang ditetesi tinta ataupun tidak, semuanya digiling menjadi partikel debu. Ditetesi dan tidak pernah ditetesi, semua tanah akan digiling menjadi partikel debu. Semuanya digiling menjadi partikel debu. Dengan cara ini, untuk membandingkan berapa banyak kalpa, melebihi bilangan itu, dan banyak lagi. Dalam kurun waktu ini, mengumpamakan begitu banyak negeri dan membuat segala benda di dalamnya, yang tadinya sudah banyak butiran debu. Semua benda ini akan digiling lagi menjadi partikel debu. Satu partikel debu disamakan dengan satu kalpa. Bahkan hanya dengan membicarakannya sekarang, dengan hanya menyapu saja, debu di lantai sudah sangat banyak. Tetapi sutra selalu mengatakan kalpa sebanyak pasir sungai Gangga. Tidak hanya kalpa sebanyak pasir sungai Gangga, sekarang bahkan kalpa sebanyak pasir sungai Gangga. 3000 maharibu dunia pun semuanya berubah menjadi kalpa partikel debu. Pada saat butiran debu, satu partikel debu disamakan dengan satu kalpa. Begitu panjang, benar-benar sangat lama. Oleh karena itu, setiap melewati 1000 negeri menjatuhkan satu tetes tinta sebagai negeri yang ditetesi, di mana melewati 999 negeri sebagai negeri-negeri yang tidak ditetesi, baik negeri-negeri yang ditetesi maupun tidak ditetesi, semuanya digiling menjadi partikel debu, menunjukkan banyaknya jumlah partikel debu. Setelah dia menitikkan satu tetes, harus melewati 999 negeri, baru menitikkan satu tetes lagi, di mana yang tidak
ditetesi 999 negeri itu juga digiling menjadi partikel debu, baik negeri-negeri yang ditetesi maupun tidak ditetesi. Dengan demikian, baik yang ditetesi maupun tidak ditetesi, semua negeri di 3000 maharibu dunia digiling, akan menunjukkan banyaknya jumlah partikel debu. Jumlah partikel debu, banyaknya jumlah partikel debu. Satu partikel debu disamakan dengan satu kalpa. Maka, lamanya waktu sejak Buddha itu memasuki parinirwana, awal dari tanpa awal, atau berawal dari tanpa awal. Ini benar waktu yang sangat lama. Satu partikel debu adalah satu kalpa. Buddha Mahabhisna memasuki parinirwana. Sejak saat memasuki parinirwana adalah melebihi bilangan itu sebanyak miliaran koti. Asamkhya kalpa yang tak terhingga dan tak berbatas. Terus berulang seperti demikian, menjelaskan jumlah partikel debu halus yang mewakili waktu. Kalpa adalah sebanyak partikel debu halus. Hanyalah selalu ingin memberitahu kita bahwa waktunya benar sangat panjang. Adalah melebihi bilangan itu sebanyak miliaran koti. Asamkhya kalpa yang tak terhingga dan tak berbatas. Waktu ini melebihi jumlah partikel debu halus. Sebanyak partikel debu halus adalah menjelaskan jumlah kalpa. Dengan jumlah kalpa di mana satu partikel debu disamakan dengan satu kalpa. Mahabhisna Cenana Bhikkhu Buddha pergi sampai sekarang adalah jumlah kalpa. Sudah berlalu, Buddha Mahabhisna Cenana Bhikkhu datang dan pergi sampai sekarang. Jumlah kalpa tersebut sudah berlalu. Terus sampai sekarang, jumlah kalpa adalah waktu. Tentang berapa lamanya waktu? Ada lebih dari ini. Bahkan lebih lama, waktunya sangat lama. Setelah Buddha Mahabhisna Cenana Bhikkhu memasuki parinirwana hingga sekarang ini, semestinya adalah waktu yang begitu lama. Lama dan jauh demikian adanya. Seperti inilah hanya membicarakan tentang waktu yang begitu panjang saja juga sudah sangat melelahkan, sangat panjang, yaitu miliaran koti asamkhya kalpa yang tak terhingga dan tak berbatas, yang sebelumnya telah dikatakan tak terbayangkan. Oleh karena itu dikatakan, sebelum kalpa sebanyak butiran debu dulu, lebih banyak lagi kalpa sebanyak butiran debu. Sebelum kalpa sebanyak butiran debu ini, lebih banyak lagi kalpa sebanyak butiran debu. Jadi maksudnya adalah masa tanpa awal sebelumnya dari masa tanpa awal. Sangat sulit untuk dijelaskan. Ini jika ingin lebih jelas lagi, pertama adalah mengatakan kalpa pada 3000 dunia dulu, menggiling jadi satu. Semua benda di 3000 maharibu dunia menjadi tinta. Menggiling semua benda dari 3000 maharibu dunia, digiling menjadi tepung, tambahkan air jadi tinta. Setiap melewati satu buah 3000 maharibu dunia, teteskan satu tetes. Jadi seperti inilah. Ini adalah menunjukkan waktu yang begitu panjang. Melewati 3000 maharibu dunia, teteskan setitik tinta. Teteskan sampai habis. Dan semua dunia yang dilewati, semuanya dihancurkan menjadi partikel debu halus. Kemudian menggunakan satu partikel debu halus sebagai satu kalpa. Dengan cara ini untuk menghitungnya, ini menunjukkan Mahabhisna Cenana Bhikkhu Buddha sejak lahir sampai sekarang. Perumpamaannya adalah amat sangat lama. Jika kita memahami seperti ini, maka akan jadi jelas. Yang kedua adalah menunjukkan 500 debu kalpa. 5 miliar koti nayuta asamkhya kalpa adalah 3000 maharibu dunia. Ini lebih sulit lagi untuk dijelaskan. Benar-benar 5 miliar koti. 5 miliar koti 500.000 ini mungkin akan dikatakan menggunakan bahasa Inggris. 10.000 kita, mereka bilang 10.000, tetapi 500.000 ini 5 miliar koti nayuta asamkhya kalpa. Begitu banyak.
Debu halus 3.000 Maharibu dunia sangat banyak. Setiap melewati 1 dari 5 miliar koti, dunia Nayuta asam kiaya kalpa, teteskan 1. Demikian sampai debu halus ini berakhir, dunia yang dilaluinya juga dihancurkan menjadi debu halus. Lalu setiap partikel debu halus itu dihitung menjadi 1 kalpa. Ini menandakan Buddha Sakyamuni menjadi Buddha sampai sekarang. Hingga saat ini, sebagai perumpamaan betapa lamanya, ini mengatakan betapa susah payahnya Buddha Sakyamuni menggunakan waktu yang lama sekali. Naskah ini, jika ingin kalian pahami, harus dimulai lagi. Bab perumpamaan kota gaib. Naskah awalnya Mahabhijna Jenada Bibu Buddha, Pangeran ke-16 Samanera cilik di bawah bimbingan Buddha. Pada saat Mahabhijna Jenada Bibu Buddha memasuki samadhi, mereka mulai membabarkan sutra teratai. Dapat dibayangkan waktu yang begitu lamanya. Ini menjelaskan bahwa Buddha Sakyamuni dengan waktu yang sangat lama dia menempa diri. Ini adalah sebelum kalpa sebanyak butiran debu dulu. Buddha Sakyamuni dari sebelum kalpa sebanyak butiran debu dulu sehingga sekalipun debu yang diteteskan telah habis, tetapi kalpa sebanyak butiran debu belum juga berakhir. Mengatakan kepada semua orang, walaupun tinta ini telah habis diteteskan, walaupun Buddha muncul ke dunia menjadi Buddha, sebenarnya kalpa sebanyak butiran debu belum juga berakhir. Belum berakhir menandakan Buddha Sakyamuni, dia masih pada beberapa kehidupan berikrar. Pada dunia saha ini, pada dunia yang penderitaan tak tertahankan ini, tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, menggunakan berbagai jati diri yang tidak sama di dunia, karena kalpa sebanyak butiran debu belum berakhir. Pengajaran Buddha belum berakhir. Bodhisattva Ksitigarbha memahami batin Buddha, maka dia berikrar, kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudahan. Buddha Sakyamuni, para makhluk di dalam dunia sahanya, belum benar-benar memahami ajaran Buddha, doktrin ajaran dari Sang Buddha. Buddha juga sama tidak menyerah. Dia juga kalpa sebanyak butiran debu belum juga berakhir. Sehingga awal dari tanpa awal atau berawal dari tanpa awal adalah tiada akhir dan tiada awal. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha, kita harus sangat memahami, dengan sepenuh hati memahami bagaimana sebenarnya kita hendak melatih diri. Jika kita ingin terus mengejar, kejar sampai akhir. Pada dasarnya, prinsip kebenaran tiada akhir. Sifat hakiki tata hata kita tiada awal dan akhir. Seperti Buddha Sakyamuni sejak membangkitkan tekad, awalnya beliau juga tiada awal dan akhir. Sehingga beliau ada demikian. Sekalipun debu yang diteteskan telah habis, tetapi kalpa sebanyak butiran debu belum berakhir. Debu yang diteteskan juga belum berakhir. Kalpa sebanyak butiran debu. Kalpa sebanyak butiran debu adalah masa mendatang. Selalu tiada awal dan akhir. Selamanya. Berharap setiap orang dapat memahami prinsip kebenaran sehingga setelah partikel debu halus, tinta dari unsur bumi diteteskan hingga habis. Jumlah dari negeri-negeri yang dilewati itu adalah tak terhingga. Negeri benar-benar tiada terhitung. Seorang ahli matematika sekalipun tidak akan mampu menghitung batasnya, sebab melampaui cakupan segala bilangan. Ini menunjukkan jalinan jodohnya adalah sudah lama dan jauh. Buddha Sakyamuni datang ke dunia ini, sudah melewati begitu banyak bilangan, tidak dapat dihitung, waktu begitu panjang, begitu jauh, masih belum berakhir. Sehingga kita harus bersyukur kepada Sang Buddha. Begitu susah payah datang ke dunia, mengajari dan membimbing para makhluk, supaya ajaran Buddha terus diwariskan. Setelah berakhir, dimulai kembali. Dimulai dan kemudian berakhir. Ajaran yang belum tuntas,
Kita sekarang membawanya kembali ke tempat kelahiran Sang Buddha, melihat mereka mulai mendobrak konsep tentang perbedaan kasta. Berharap ini adalah sebuah permulaan, terbentuk, bertahan, rusak, musnah. Sekarang Nepal kembali memulai, saatnya terbentuk. Sehingga kita berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati